Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang hak kekayaan intelektual sebagai objek wakaf. Apakah hak kekayaan intelektual itu dapat diwakafkan? Ya. Untuk menjelaskan mengenai hal tersebut, saya menyajikan 3 rumusan masalah sehingga nantinya dapat dipetakan. Yang pertama, apakah hak kekayaan intelektual ini merupakan benda menurut hukum murni, menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata. Yang kedua, apakah hak kekayaan intelektual ini juga merupakan benda menurut hukum Islam, ya. Sehingga dengan pengkategorian tersebut antara hukum murni dan juga hukum Islam, kita dapat mendefinisikan, kita dapat menyimpulkan bahwa hak kekayaan intelektual apakah bisa diwakafkan. Jadi pertama itu mengkategorikan dulu apakah hak kekayaan intelektual itu merupakan benda menurut hukum murni, apakah hak kekayaan intelektual itu juga merupakan benda atau harta menurut hukum Islam, ya. Masuk kepada pembahasan hak kekayaan intelektual terlebih dahulu. Secara umum, hak kekayaan intelektual itu merupakan hak yang diberikan kepada seseorang karena dia telah menuangkan intelektualnya di dalam suatu aset, ya. Jadi kalau di dalam pikirannya itu belum dikeluarkan, itu berarti dia belum mendapatkan perlindungan, ya, belum mendapatkan hak kekayaan intelektual. Tapi kalau misalnya seseorang mempunyai intelektual kemudian dituangkan di dalam buku tersebut mendapatkan royalti. Nah, royalti itulah yang keberadaannya itu dilindungi oleh undang-undang yang ada di Indonesia. Itu buku, ya. Bisa juga berupa mungkin lagu, ya. Lagu di dalam YouTube biasanya kan itu ada kebijakannya hak ciptanya. Nah, buku dan juga lagu ini merupakan objek hak cipta dan juga objek hak kekayaan intelektual atau bagian dari hak kekayaan intelektual, hak yang dilindungi oleh negara, ya. Jadi bagaimana coba kalau hak cipta berupa buku atau lagu itu tidak dilindungi oleh negara, maka nanti akan terjadi penyelewengan hukum, pelanggaran hukum, yang mana hal tersebut akan merugikan orang yang membuat lagu, orang yang menulis, bahkan orang yang mengkonsumsi kadang dirugikan, ya. Kalau tidak ada undang-undang, contohnya buku, terus kemudian banyak dikonsumsi oleh orang banyak membaca. Seharusnya orang itu harus membeli buku dari orang yang menulis, sehingga royaltinya itu langsung kembali ke mereka. Tetapi kalau banyak dibajak, itu kan sama saja merugikan orang yang menulis. Bahkan orang yang membaca itu juga biasanya merasa terugikan karena dari segi kualitasnya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terus dari segi isinya, ya, substansi dari bukunya itu juga tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Sehingga ini malah tidak memberikan kemaslahatan, ya. Sehingga harus dilindungi, ya, harus dilindungi, dan orang yang melanggar ketentuan undang-undang hak cipta ini harus ditindak. Terus kedua, contohnya lagi juga merek, ya. Merek contohnya banyak diantaranya yang melingkupi kehidupan kita, meliputi kehidupan kita sehari-hari tentang sepatu, sendal, jaket,
baju itu contohnya Eiger lah yang sudah terkenal ya. Eiger itu kan sesuatu yang merupakan hasil daripada intelektual, mereknya hasil daripada intelektual. Dulu orang memikir-mikir bagaimana cara membuat logo, terus kemudian nanti kualitas bajunya bagaimana, itu merupakan hasil dari intelektual, sehingga dengan merek tersebut sekarang sudah dipercaya dan banyak orang yang menyukai. Orang kalau membeli Eiger berarti kualitasnya sudah terjamin, kualitasnya seperti ini. Lah kalau ada orang yang melanggar undang-undang merek logo, biasanya mencantumkan logo Eiger tapi tidak sesuai kualitasnya dengan Eiger, maka sesungguhnya ada dua yang dirugikan, orang yang mempunyai Eiger dan juga orang yang membeli barangnya ya. Jadi produsennya dan juga konsumennya ini nanti akan dirugikan. Nah, terus kemudian rahasia dagang. Di sini ada banyak ya, ada paten, indikasi geografis, rahasia dagang. Rahasia dagang contohnya resep yang ada di dalam KFC dan juga McD itu kan berbeda ya rasanya, cara menggorengnya, terus cara bumbuinnya beda. Itu merupakan rahasia yang harus dilindungi. Jadi ide yang menimbulkan royalti dan harus dilindungi oleh negara. Jadi tidak bahkan orang yang menjadi karyawan di dalam McD dan juga orang yang jadi karyawan di McD dan juga menjadi karyawan di KFC itu kalau mau tahu resepnya itu biasanya ada perjanjiannya, sehingga tidak bocor dan tidak melanggar undang-undang. Terus juga varietas tanaman itu juga dilindungi tapi tidak di dalam undang-undang tersendiri. Ini nanti undang-undangannya di Dinas Pertanian ya. Karena hal tersebut itu bermanfaat bagi orang banyak, entah itu dari segi produsennya, orang yang menciptakan, ataupun dari konsumennya, maka tentunya harus dilindungi oleh hukum, karena hal itu banyak membawa manfaat. Berbicara tentang perlindungan hukum dan manfaat itu kemudian kita bisa kaitkan dengan KUH Perdata pasal 499 yang mengatakan bahwasanya benda adalah sesuatu yang dapat dimiliki. Nah, manfaat ini ditimbulkan dari suatu benda yang dapat dimiliki, sehingga karena adanya manfaat, karena adanya benda yang menghasilkan manfaat terus kemudian dimiliki oleh seseorang, itu menjadi tameng seseorang lain untuk merebutnya, seseorang lain untuk menduplikasi ya, menutup orang lain untuk berbuat tindakan hukum kepada hak kekayaan intelektual ini ya. Dengan klasifikasi tersebut di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya menurut hukum perdata murni, hak kekayaan intelektual ini dapat dinobatkan sebagai benda yang dapat dimiliki dan mempunyai manfaat sehingga dapat menimbulkan tindakan hukum, baik diwakafkan atau dihibahkan, diwariskan, dan juga mungkin tindakan-tindakan hukum yang lainnya. Lalu bagaimana menurut hukum Islam? Ya, menurut hukum Islam memang tidak ada peraturan yang secara rinci dari Al-Quran dan hadis yang dapat dikaitkan dengan hak kekayaan intelektual ya. Memang tidak ada. Akan tetapi ulama-ulama kontemporer ini bisa berijtihad mengkaitkan dengan praktek ibtikar, dengan praktek ibtikar di zaman dulu. Jadi kalaupun tidak ada regulasinya tapi praktek tersebut ada gitu loh. Ibtikar ini apa? Ibtikar adalah mekanisme atau teori sebagaimana dilakukan oleh para ulama terdahulu, yaitu menciptakan kitab ya, mengarang kitab terus kemudian menerbitkan dan juga
kemudian bermanfaat bagi orang lain. Maka ibtikar ini dilihat dari segi kemanfaatannya itu jelas menimbulkan kemanfaatan, karena dari pengarang kitab itu menerbitkan kitab terus kemudian dikonsumsi itu terdapat banyak manfaat. Di antara manfaat yang digali itu dari yang pertama dari segi adat. Itu menjadi kebiasaan orang-orang zaman dahulu bahkan sampai sekarang yang mengkaji kitabnya terus orangnya mendapatkan manfaat ya. Itu sudah menjadi adat kebiasaan. Terus kemudian pertimbangan kedua, kenapa dikatakan manfaat? Karena di dalamnya terdapat kemaslahatan. Kemaslahatan yang bagaimana? Ya dengan membaca kitab, dengan mengkonsumsi kitab atau dengan mengarang kitab tentunya akan menjaga hifdzun nafas. Jiwanya akan menjadi terjaga. Hifdzul akal, akalnya terjaga. Terus hifdzuddin juga, bagaimanakah kalau coba bayangkan kalau tidak ada para ulama yang mengarang kitab, kita mau menafsirkan bagaimana ya. Ya, padahal kan orang-orang sekarang itu dalam berpikir sudah terkontaminasi banyak aspek ya. Berbeda dengan orang-orang dahulu yang benar-benar tirakat, benar-benar menghafal hadis, mengkaji hadis, mengkaji Al-Quran, menafsirkan Al-Quran ya. Maka kemudian lalu bagaimanakah regulasi yang ada di dalam hukum Islam? Regulasi yang ada di hukum Islam berkenaan dengan hak kekayaan intelektual itu tertuang di dalam Fatwa MUI nomor 1 tahun 2005 ya. Yang mana di situ dijelaskan atau ditegaskan bahwasanya hak kekayaan intelektual itu merupakan hukukul maliyah ya. Hak yang mal yang wajib dilindungi. Jadi harta yang harus dilindungi, hukukul maliyah. Mengapa dilindungi? Ya karena di dalamnya terdapat manfaat. Ya. Manfaat itu kenapa dikatakan sebagai benda? Ya karena jumhurul ulama, kebanyakan ulama itu mendefinisikan bahwasanya harta itu bukan sekedar materi ataupun hak-hak milik atau hak guna usaha, hak guna bangunan, bukan seperti itu saja, tetapi sesuatu yang dapat menimbulkan manfaat, dalam hal ini hak kekayaan intelektual, itu juga bisa dikatakan sebagai benda, bisa menimbulkan manfaat, bisa dimiliki, sehingga dapat kita tarik kesimpulan dari hukum Islam itu juga menobatkan bahwasanya hak kekayaan intelektual ini juga dapat dikatakan sebagai benda. Nah, dengan dapat dinobatkannya kekayaan intelektual sebagai benda yang dapat diwakafkan, baik itu dari hukum murni ataupun dari hukum Islam, lalu kita masuk kepada pembahasan mekanismenya. Lalu bagaimana cara mewakafkan ya? Secara mekanismenya ya itu ya hampir sama ya, bagaimana cara mengurus benda wakaf. Kalau wakaf uang berarti nanti ada kaitannya dengan bank syariah. Kalau wakaf tanah berarti nanti dengan BPN ya, Badan Pertanahan Negara. Lalu kalau kekayaan intelektual ini bagaimana? Tentunya yang pertama, kekayaan intelektual ini harus didaftarkan di Dirjen KI ya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Negara Indonesia ya, didaftarkan dulu. Setelah didaftarkan dan kemudian menginginkan untuk diwakafkan, nanti seseorang itu mendaftarkan untuk diwakafkan lagi, sehingga ketika sudah mendaftarkan Dirjen Kekayaan Intelektual ini melakukan penelitian PPPI, Panduan Praktek Penilaian Indonesia, dalam bentuk penilaian aset tidak berwujud ya. Jadi dinilai dulu apakah benar-benar menimbulkan kemaslahatan yang besar ya, sehingga ini memungkinkan untuk dimanfaatkan ya. Kalau tidak menimbulkan kemanfaatan yang besar berarti ya tidak dapat diwakafkan ya. Tidak menimbulkan kemanfaatan berarti tidak dapat diwakafkan. Karena apa? Yang merupakan hak kekayaan intelektual yang dilindungi haknya itu adalah intelektualnya,
Jadi asar daripada manfaat ya, yang ditimbulkan dari benda tersebut itu apa? Nah, itulah yang dilindungi. Jadi kalau buku tadi menghasilkan uang, ya uangnya yang dilindungi itu sehingga tidak diambil oleh orang lain. Contohnya rahasia dagang, tadi rahasianya kan akan tentunya menghasilkan uang. Nah, uangnya ini nanti agar tidak diambil oleh orang lain juga. Nah, ketika ditimbang-timbang sudah mendapatkan banyak manfaat untuk diwakafkan, terus juga apa namanya, setelah diteliti banyak manfaatnya, baru boleh kemudian diwakafkan. Ya tentunya kembali seperti wakaf-wakaf yang lainnya, benda-benda yang lainnya diikrarkan dulu di KUA, baru kemudian didaftarkan lagi, didaftarkan ikrarnya dengan membawa lampiran ikrar dan juga hasil penelitian, dibawa ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga dilaporkan salinannya ke Badan Wakaf Indonesia, karena Badan Wakaf Indonesia ini nanti akan mengarahkan dan juga akan mempertimbangkan nadirnya atau menginspirasi kalau memang nadirnya itu kemampuannya masih standar-standar, nanti tentunya mendapatkan arahan dari Badan Wakaf Indonesia untuk lebih bisa memproduktifkan, karena kan beda antara yang sebelumnya belum pernah megang kekayaan intelektual dan juga orang yang memiliki, sehingga nanti di situ akan diberikan edukasi oleh Badan Wakaf Indonesia dan akhirnya nanti akan menimbulkan kemaslahatan yang banyak daripada wakaf. Nah, kajian tentang hak kekayaan intelektual sebagai objek wakaf ini masih sedikit karena ya masih terbatas sosialisasinya ya. Maka PR bagi kita ya untuk mensosialisasikan, mengkaji banyak khazanah tentang hak kekayaan intelektual sehingga hak kekayaan intelektual ini benar-benar membumi di Indonesia dan menimbulkan kemaslahatan. Kalau hak kekayaan intelektual banyak diwakafkan, tentunya akan membuka lowongan kerja yang lebih banyak. Ya, tentunya nanti nilai jual dan nilai beli terhadap hak kekayaan intelektual ini juga akan semakin meningkat dan menambah keuntungan bagi negara itu sendiri. Gitu ya teman-teman, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.